Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan NIM 072 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup analisis makroekonomi. Makroekonomi. Corak analisis makroekonomi dilakukan secara global atau menyeluruh. Terdapat beberapa lembaga yang terlibat, yaitu pemerintah, bank, dan lembaga keuangan. Pihak yang melakukan ekspor dan impor mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan masalah dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Sedangkan mikroekonomi, corak analisis adalah bagian-bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Lembaga yang terlibat meliputi RT, pemilik faktor produksi, dengan perusahaan, pemilik teknologi dan peralatan. Menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan keterbatasan sumber daya sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Untuk tujuan tercapai inflasi penggunaan SD dan tercapainya kepuasan maksimal utama dalam perekonomian. Masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran dan inflasi, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang ketiga itu perkembangan teori makroekonomi. Faktor utama yang menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara adalah keluaran agregat atau pengeluaran agregat, yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa. Dalam sistem pasar bebas, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan diperlukan usaha dan kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah dan peran-peran pemerintah perlu untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang keempat yaitu isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Faktor apakah yang menentukan kegiatan suatu perekonomian? Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh? Mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil? Mengapa pengangguran dan kenaikan harga selalu berlaku? Langkah-langkah apa saja yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Yang kelima yaitu alat penghambat prestasi kegiatan ekonomi. Beberapa jenis data makroekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan ekonomi pada periode tertentu dan perusahaan tiap periode. Alat penghambat tersebut antara lain adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita, penggunaan tenaga kerja, dan penggunaan tingkat perubahan harga atau inflasi, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi karena ada 4, yaitu faktor produksi mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitasnya, investasi yang dilakukan meningkatkan jumlah barang modal, yang ketiga teknologi yang terlalu berkembang, yang keempat tenaga kerja bertambah karena bertambahnya penduduk, yang kelima pengalaman kerja dan pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang ketujuh yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional di potensial yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Dalam pernyataan tidak selalu menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Kekurangan pengeluaran agregat atau penyebab sebagai tenaga kerja menganggur dan perekonomian tidak akan mewujudkan pendapatan nasional potensial. Perbedaan antara pendapatan nasional potensial dan pendapatan nasional sebenarnya dinamakan jurang penduduk nasional bruto. Semakin bertambah jurang pendek, semakin besar pula tingkat pengangguran dalam perekonomian. Masyarakat tidak menikmati kemakmuran potensi yang dapat dicapai. Yang kedelapan yaitu masalah inflasi. Inflasi suatu proses kenaikan harga-harga tersebut dapat dalam sesuatu perekonomian di tingkat inflasi rendah antara 2-3%, tingkat inflasi moderat antara 4-10%. Faktor penyebab inflasi tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa.
Pemerintah penawaran pekerja-pekerja berbagai kegiatan ekonomi menurut kenaikan upah akibat biaya produksi yang meningkat, kenaikan harga barang-barang impor, penambahan penawaran uang, penawaran barang, kekacauan politik dan ekonomi. Itulah materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.